Halo Mas, selamat datang di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara dengan saya Ibda Yuni Frida dan rekan saya Bripto Novriana. Nah, kawan Humas memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-59 sudah hadir bersama kita hari ini personil Polri yang juga merupakan tenaga kesehatan nih. Langsung saja kita nih ngobrol-ngobrol nih Bu, berbincang langsung. Ya, benar Bu. Mengulik. Iya, dengan Ibda Dr. Desi Handayani Purba, Kasidokes Poliklinik Polresta Put. Halo Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya jauh ya, Ibu? sayang? Iya. Jauh dari Taput kita undang Ibu. Benar sekali. Tapi nggak apa-apa ya, demi khusus podcast Satya Iya, Bakti benar Polda sekali. Sumatera Utara. Sehat? Sehat. Baru nikah ya? Iya, baru nikah. Halo Mas Sutri, Sutri, Mas Sutrinya. Itu apa? Suaminya langsung berangkat tugas lagi apa ini? Iya, Masih suaminya di- begitu selesai cuti 6 hari langsung balik lagi langsung tugas. Oh, berarti angkatan saya. Angkatan. Sebenarnya begitu ya roman-romannya. Iya, benar sekali Bu. Udah antar aja. Lanjut aja ini ke pertanyaan pertama. Tadi kan disampaikan sama rekan saya bahwa ibu itu kan dokter. Iya. Di samping dokter sebagai anggota Polri. Iya, benar. Nah, apa sih motivasinya untuk menjadi anggota Polri? Kan kita tahu udah profesinya Sudah udah sebagai ada ya, dokter, udah ada iya. label dokternya gitu. Apa motivasinya apa sih kok mau jadi anggota Polri gitu? Cuma sih awalnya sih belum ada motivasi mau jadi anggota Polri. Masih fokus pengen jadi dokter, pengen jadi dokter yang tugasnya itu kayak lebih di pedalaman, lebih di Iya. pelosok gitu. Iya. Agak kurang suka tugas di kota-kota gitu. Oh, baik. Jadi singkat cerita kemarin gabung dah sama program Nusantara Sehat Kementerian Kesehatan. Nah, situ dikontrakkan 2 tahun. Tugasnya di pelosok Sulawesi Tengah. Nah, ternyata ketika tugas 2 tahun itu banyak kerjaan dokter itu yang beririsan sama Polri. Jadi kayak dibantuin sama anggota Polri di situ. Waktu itu Polsek Bualemo sih. Jadi sama 2 tahun dibantuin, terus langsung mulai ngerasa, kok menarik ya Polri ini, kok kayak keren rasanya. Terus jiwa komandonya, siap sedianya, mau atasan bilang A dikerjain. Biasanya kalau di instansi lain kan masih bisa berkelok gitu. Baik. Kok Polri itu benar-benar tegak lurus. Nah itu yang bikin kayak, kayaknya keren nih kalau jadi Polri juga, kan sama-sama prinsipnya mengabdi. Nah singkat cerita selesai penugasan, balik ke Medan, ternyata ada penerimaan dokter polisi. Waktu itu penerimaan khusus karena lagi masa COVID. Puji Tuhan coba dan lulus. Tapi kemarin ada sempat nih lewat di FYP. Kemarin itu ada Iya, mamanya tuh ayahnya ya pengen ini. Iya, digabungin ya. Iya. Itu juga FYP juga Iya, ya. Jadi memang dulu itu mama pingin tuh jadi polisi kan, tapi memang belum ada keinginan jadi Polri. Terus nggak suka juga dipaksa anaknya kan. Jadi terakhir papa pinginnya jadi dokter. Nah terakhir udah ikutin keinginan papa. Cuman terakhir setelah terjun di pelosok, kayaknya Polri nggak salah juga nih Iya, kalau di benar. ini. Jadi coba digabungin dua-duanya dan ternyata memang keren. Nah, karena di Polri sendiri juga bisa penerimaan Betul. jalur SIP, bener ya Bu ya? SPSS, oh ya, SPSS. Iya beda Bu. SIPSS jalur dokter gitu ya Bu. Tapi penempatan pertama langsung balik ke Medan. Iya, langsung balik ke Polda Sumut, terus langsung ditempatkan di Polresta Panel Utara. Oh, beruntung ya. Kita juga membutuhkan banyak tenaga-tenaga kesehatan di Polri sendiri ya Bu. Nah Bu, selain tugas sebagai anggota Polri Bu, di luar jam dinas ada nggak sih Bu membuka praktik dokter juga? Sejauh ini sih nggak ada, karena ketika pas ditempatkan di Polresta Panel Utara itu kayak langsung berpikir apa sih yang bisa aku buat nih Iya. untuk di Polresta Panel Utara untuk polikliniknya, biar ada perbedaannya sebelum dan sesudah saya datang gitu. Karena jujur pas nyampe itu agak terkejut sih kan. Polikliniknya itu masih agak jauh dari standar poliklinik seharusnya. Puji Tuhan pelan-pelan dicoba dibenahi, dan kemarin tuh tanggal 3-4 November kami baru selesai penilaian akreditasi. Semoga nanti hasilnya bagus. Amin. Mudah-mudahan di seluruh Polres juga ada, Iya, ada seperti Ibu betul. Desi ya kan Karena kan Bu? kita tahu tidak semua Polres memiliki dokter, tapi juga seorang polisi. Iya, betul. Di Polres lain juga ada yang dokter tapi bukan polisi ya, dokter. Iya, dokter biasa saja, betul. iya, benar. Nah, selama menjadi anggota Polri dan dokter, kegiatan apa aja yang udah dilakukan untuk membantu pelayanan kesehatan khususnya di masyarakat Tapanuli Utara?
Kalau kegiatan tuh cukup beragam. Beragam. Dari yang memang masih berkaitan dengan kesehatan sama yang di luar kesehatan. Tapi kalau untuk kesehatan sendiri, pas baru nyampe itu langsung dijejaki sama vaksinasi. Ya benar, COVID ya Bu. COVID, Zaman dan jadi kan pandemi. karena lagi masa-masa COVID tuh langsung kayak vaksin terus dari pagi sampai malam, pagi lagi gitu terus ngejar vaksin. Selesai vaksin ada kasus kok masih di agak-agak daerah gitu kan, kayak isu-isu bego ganjang, hantu-hantu gitu. iya benar. Nah, jadi tuh masyarakat masih ada yang percaya kayak gitu, percaya kalau sakitnya karena hantu, karena dibuatin orang gitu. Ternyata penyakitnya medis. Di situ. Sampai akhirnya ketika Taput kena bencana alam, gempa bumi. Di situ juga langsung terjun. Berarti- Begitu gempanya subuh langsung saat itu juga turun langsung. Berarti begitu tamat banyak kegiatan Yang dilakukan. Iya. Seperti tadi vaksin, pas COVID ya, ada juga bencana alam Siap. gitu ya, langsung dia. Nah, ada Bu, dan berkat Bu Desi juga Taput juga berhasil mencapai Benar. capaian vaksinasi tertinggi juga Dapat ya Bu. penghargaan ya kemarin Iya, ya. iya. Penghargaan. Luar biasa. Ini makanya itulah perlunya peran Betul. Polri yang juga merupakan tenaga kesehatan Betul terjun sekali, langsung ya. terjun langsung. Jadi kan kita tidak semata-mata melihat dari sisi medisnya, kita juga harus melihat dari sisi polisinya. Tapi kalau di dua-duanya digabungin, ya seperti tadi, Bagus berjalan ya. Nah Bu, kalau untuk di Taput sendiri Bu, permasalahan kesehatan apa saja sih Bu yang sering dialami sama masyarakat di sana? Beragam sih kalau saya klasifikasikan itu kan kayak pertama pasti yang saya urusin pertama kan personil nih. Iya, Personil kita betul. sendiri kan. Nah, itu mereka paling sering tuh keluhannya tuh migrain. Migrain. Iya, sakit kepalanya, terus kalau nggak ispa, sama diare atau sakit lambung. Itu paling sering dialami sama personil. Tapi selain personil kan kami juga mengulik ke tahanan. Iya. Jadi tahanan-tahanan di RTP juga kami obatin, dan mereka keluhannya mungkin karena satu dan lain hal lebih sering ke ispa. ISPA. Nah, jadi batuk pilek itu bolak-balik dialami sama tahanan. Kalau ke masyarakat dia tuh lebih ke masalah-masalah kayak kriminalitas yang kayak dia ngerasa korban KDRT, trauma atau kecelakaan. Di situ kami disuruh turun langsung. Kalau korban ini apa pemerkosa gitu-gitu itu juga masuk ke kalian apa ke rumah sakit yang di MOU-kan oleh Polres? Kalau visumnya rumah sakit, tapi iya. kalau proses untuk nge-trauma healingnya itu biasa langsung kami yang turun. Oh baik. Berarti kalau dari visumnya memang langsung harus ke Iya, rumah sakit ya. langsung ke rumah Yang sakit. udah ada MOU-nya ya Udah ada. pastinya. Nah Bu, berkaitan dengan tadi yang Ibu sampaikan trauma healing nih Bu, peran dari Dokter. Polres Taput sendiri dalam membantu trauma healing korban-korban kekerasan seksual maupun korban KDRT itu bagaimana? Itu biasa dari awal, pertama kan ketika pas proses penyidikan tuh dipanggil dah tuh korbannya kan ke PPA. Nah, ketika di kantor juga udah kami lihat langsung, kami coba lihat garis besarnya lah ini gimana. Nah, setelah udah ngomong-ngomong dikit di kantor, baru kami terjun langsung ke rumahnya, ke lokasi. Nah, kayak kemarin ada kasus anak kan, anak yang dibikin sama bapaknya di KDRT segala macem. Itu bener terjun lihat rumahnya langsung, lihat keseharian si anak-anak itu gimana curahan hatinya, bencinya dia sama bapaknya gitu. Jadi dan itu nggak bisa sekali pertemuan, itu berulang kami buat sampai akhirnya si anak yang nggak berani sekolah akhirnya berani sekolah kayak gitu. Jadi memang kalau trauma healing ini harus berkali-kali sih. Kalau misalnya dokter kan berobat sekali sembuh selesai. Iya, kasih obat aja. Kasih obat nanti tinggal udah sembuh udah selesai gitu. Kalau trauma healing ini harus kayak datang sekali terus datang lagi kedua kali, ketiga kali sampai benar-benar yakin ini anak nih udah bisa nih kita lepas nih, udah balik nih psikologisnya kayak gitu. Berarti pasca juga harus dilihatin ya. Iya. Karena kan nanti mana tahu ya nggak tahu ya dibully ya kan zaman sekarang banyak yang ngebully. Kita sudah menyembuhkan rupanya sampai sekolah dia langsung ngedot kita juga nggak tahu. Iya. Berarti harus terus dipantau ya. Harus. Karena kasus yang kemarin itu si anak udah agak pulih tapi teman-temannya ini kayak ngebully dia, bilangin, "Ih, bapaknya tukang pukul," gitu-gitu. Akhirnya si anak nggak kuat di sekolah itu, akhirnya minta, "Aku boleh pindah sekolah nggak?" Akhirnya kita bantu juga fasilitasi buat pindah sekolah gitu. Berarti dibantu benar-benar sampai sampai pindah ke sekolah juga. kembali lagi ya, Iya. mental anaknya menjadi mental yang sehat ya Iya, tentunya. Karena juga kalau misalnya kita melihat anak yang terlalu banyak dibully dan lingkungannya juga tidak sehat ya, itu bakal ini ya masa depannya. Bakal susah karena kita mungkin bisa nyembuhin si anak tapi kan karena lingkungannya Iya, kayak gitu seperti itu. susah juga kan. Jadi akhirnya anaknya kita selamatkan, kita pindahkan ke lokasi yang
sekolah yang lingkungannya lebih baik lagi, mungkin yang nggak ngebully dia gitu. Tapi ada nggak sih selama bertugas dan melakukan dan memberikan trauma healing kepada anak atau perempuan, ada nggak sih yang benar-benar itu trauma itu mendalam banget, ada nggak sih ketemu gitu? Yang si anak ini sih, karena si bapak ini kan dia mukul semua anaknya. Tapi semua ada satu anak yang dia nggak bisa mengampuni, nggak bisa maafin bapaknya. Jadi kayak aku benci sama bapak kayak gitu. Udah pertemuan pertama benci, pertemuan kedua masih benci, ketiga mulai kayak pelan-pelan tapi masih benci. Jadi kayak si anak tuh sampai segitu dendamnya. Ternyata memang karena si bapak udah terlalu sering gitu, baru inilah terlaporkan. Gitu kayak, jadi ketika dia ketemu terus kayak dia ngomong kayak, kakak nanti kalau kakak udah nikah cari suami yang baik ya. Dia sampai bilang gitu kan, Sampai udah dalam banget hati ibu ya. cari suami yang baik ya kak, yang sayang sama anak, jangan kayak bapak. Dia bilang gitu. Oh iya gitu. Berarti ini ya tumbuh kembang anak itu tergantung dari lingkungan juga. Iya betul. Berarti di Taput itu paling banyak itu KDRT terhadap anak atau KDRT ya judulnya? Iya. Anak juga KDRT ya judulnya? Iya, Kekerasan ya? betul. Atau terhadap perempuan? Lebih sering ke anak sih. Anak. Nah, ke anak. Kalau pelecehan seksual Itu juga lebih tinggi? Juga tinggi sih. Itu Tinggi. memang dua-dua itu kayaknya memang lagi hot isunya di Taput kayaknya. Jadi banyak juga berarti kasus-kasus yang dibantu dengan trauma healing ya. Iya betul. Jadi kayak baru selesai nangani satu kasus, Udah masuk udah lagi. selesai. Nah Bu, kendala apa saja sih Bu yang dialami Bu dalam mungkin selama memberikan pelayanan kesehatan Bu selama di Taput? Paling sering sih bahasa. Jadi ya? kan memang orang Batak sih saya. Cuman karena memang udah besar di Medan, jadi kadang kurang fasih iya, bahasa benar. Batak. Nah sementara si yang mau kita trauma healing kan ternyata kurang ngerti juga bahasa Indonesia. Jadi akhirnya treatmentnya itu nggak pas, nggak kena itu sih. Tapi biasa sering miss. Berarti kendala di bahasa aja. Di bahasa. Mungkin kan kadang-kadang ibunya ngomong apa, ya ibunya nggak ngerti. Iya. Ibunya ngomong apa, dokternya nggak ngerti juga. Jadi ya begitulah ya. Tapi pasti ada lah ya. Pasti usaha-usaha lain ya pastinya. Nah, dengar-dengar nih Nov, katanya ini dokter ada buat buku nih ya, katanya. Buku apa sih dan diperuntukkan untuk apa umum, apa untuk lingkungan dokter Polri aja, apa gimana, dan tentang apa buku itu? Jadi sedikit cerita ya. Iya, Gitu. Jadi kan dulu mama meninggal nih 2020. Nah jadi karena meninggalnya mama tuh kayak mikir apa ya hal positif yang bisa aku lakukan nih supaya bisa mengalihkan rasa sedihnya gitu. Dan itu kan masih tugas di pedalaman, masih tugas di Sulawesi. Akhirnya mikir, gimana kalau aku alihkan sama nulis buku. Nah akhirnya belajar cara nulis buku, akhirnya dibantuin juga. Sejauh ini udah ada 27 buku yang tertulis, tapi masih fokusnya pingin gimana nulis buku yang berguna untuk adik-adik kesehatan, mahasiswa-mahasiswa kesehatan, atau praktisi-praktisi kesehatan, kayak pokoknya yang bergelut di bidang kesehatan. Karena kan pingin apa yang aku punya, aku punya masih berbasis ilmu ya, masih berbasis kesehatan, jadi mungkin ya kesehatan yang bisa aku tulis. Jadi buku-bukunya itu kayak lebih ke ilmu kesehatan anak gitu, manajemen keperawatan, terus kayak bakteriologi, jadi memang bener-bener kayak kesehatan punya sih gitu. Nah itu buku itu sendiri apa ibu komersilkan kah atau hanya untuk lingkup kesehatan itu aja? Dijual bebas kah? Apa memang nanti mana tahu ada kawan humas yang lagi menonton dan pengen membaca atau gimana? Kalau dikomersilkan enggak sih sejauh ini. Jadi benar-benar pingin nulis buku yang bisa digunakan oleh adik-adik ketika nyusun skripsi, nyusun jurnal. Itu kan bisa mereka terkendala nih mau nyari sumber, ternyata harus bayar, harus gini segala macam. Nah jadi buku ini lebih saya terbitkan. Memang udah ada hakinya, tapi langsung di Google Scholar. Jadi ketika dicari di internet ada dia. Memudahkan juga ya, apalagi sekarang kita apa-apa lewat handphone. Iya, milenial ya, apa-apa lewat handphone. Jadi semuanya bisa diakses dari handphone. Iya. Jadi siapa aja bisa mengakses gitu. Siap. Mana tahu kan kalau humasnya yang mau membutuhkan bahan jurnal seperti yang benar disampaikan tadi sama ibu dokter, bisa tuh di searching ya. Bolehlah dipromosikan apa sih namanya, judul besarnya apa supaya kita dapat jurnalnya. Biasanya tinggal buka di Google Scholar, Google Books gitu, terus cari aja judul yang mau dimau. Misalnya ini lagi mau bikin jurnal tentang anak nih, tinggal cari ilmu kesehatan anak, atau tinggal masukin nama saya kan, Desi Handayani Purba,
udah langsung keluar itu bukunya apa-apa aja. Berarti namanya ya kalau Mas, Iya. namanya aja dicatat. Jadi mudah untuk diakses juga Betul ya, Bu. sekali. Nah, Bu, di terakhir sebelum menutup perjumpaan kita, mungkin ada harapan-harapan yang ingin Ya, disampaikan ini. pesan-kah, harapan? Pesan-pesan untuk rekan-rekan Polri sendiri atau mungkin Dokter, profesi dokter atau mungkin sejawat, bagi dokter-dokter yang ingin masyarakat, mencoba menjadi anggota Polri. atau masih masyarakat benar. Tapanuli Utara juga boleh, Sumatera juga boleh, se-Indonesia juga boleh. Boleh disampaikan di kamera Kamera kita. sebelah sana. Setiap orang memiliki panggilan tertentu. Ada yang panggilannya menjadi guru, ada yang panggilannya menjadi dokter, ada yang panggilannya menjadi polisi, bahkan ada yang menjadi panggilannya menjadi seorang dokter polisi. Terlepas apapun panggilan kita, jadikanlah panggilan itu sebagai sarana untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara kita. Adat, Iya. jelas tapi. Pokoknya apapun profesimu itu lakukanlah yang terbaik. Iya, Itu pada intinya. Kita nggak tahu garis tangan kita apa, tapi selaku kita ada jalan, coba aja dulu. Betul. Oke, Bu, mungkin terima lebih kasih banyak atas panjang ya, juga. kesempatannya Panjang, sudah betul. bersempat hadir hari ini. Iya, jauh-jauh dari Tapanuli Utara datang ke podcast untuk memberikan informasi-informasi. Semoga semakin banyak lagi seperti Ibu Amin, Desi amin. yang dari dokter menjadi anggota Polri ya, Betul, benar ya, sukses Bu. terus. Sukses Nanti- terus, Bu. Betul, nanti buku-bukunya tambah banyak lagi ya. Iya, benar sekali. Nah, kawan Mas, sekian perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ibda Yunifrida beserta rekan saya Dito Novriana, beserta kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan salam presisi.